Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul PP nomor 17 tahun 2010 tentang kebijakan pendidikan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video berikut ini. Baik, di sini saya Hudatul Fawaida akan menjelaskan poin A, yaitu pengertian pengelolaan pendidikan. Secara etimologi, pengelolaan berasal dari kata kelola, yang berarti mengusahakan, menyelenggara, dan mengurus. Sedangkan pengertian pendidikan, Marimba mengatakan pendidikan ialah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Pengelolaan pendidikan menurut Sukirman ialah penataan, pengaturan, dan kegiatan-kegiatan lain sejenisnya yang berkaitan dengan lembaga pendidikan beserta segala komponennya dan dalam kaitannya dengan peranata dan lembaga lain. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendidikan ialah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber manusia, sarana, dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Sementara itu, fungsi dari pengelolaan pendidikan yaitu sebagai perencana, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengawasan. Dalam pengelolaan pendidikan, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, organisasi pendidikan. Yang kedua, manajemen sekolah kontemporer. Yang ketiga, kepemimpinan pendidikan. Yang keempat, sistem informasi manajemen. Yang kelima, manajemen pelaksanaan kurikulum. Yang keenam, manajemen peserta didik. Yang ketujuh, manajemen sarana dan prasarana sekolah. Yang kedelapan, manajemen ketenaga pendidikan. Yang kesembilan, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat atas kerjasama lembaga. Yang 10 yaitu pengawasan pendidikan. Baik, itu presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang B, yaitu pengertian penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan, pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan ini berfungsi dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Penyelenggaraan pendidikan meliputi beberapa hal. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, serta menjadi tanggung jawab bersama. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistematik, dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan dan berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratif, dan tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal, dan kebinekaan. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas peserta didik, mencerdaskan, dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan. Yang keenam, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat. Dan yang terakhir, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintah dan masyarakat, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian yang C,
yaitu ruang lingkup kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menurut PP nomor 17 tahun 2010. Menurut Fatah, manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengelolaan bidang-bidang pendidikan. Bidang garap manajemen pendidikan meliputi semua kegiatan yang menjadi saran penunjang proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yaitu ruang lingkup kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Ruang lingkup dari manajemen pendidikan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu menurut wilayah kerja. Yang pertama, menurut wilayah kerja, ruang lingkupnya meliputi manajemen seluruh negara, manajemen satu provinsi, dan manajemen satu unit kerja, dan manajemen kelas. Kemudian yang kedua, menurut objek garap. Ruang lingkupnya meliputi manajemen siswa, manajemen ketenaga pendidikan, manajemen sarana prasarana, manajemen tata laksana pendidikan, dan manajemen pembiayaan dan humas. Yang ketiga yaitu menurut fungsi kegiatan. Ruang lingkupnya meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengawasi, dan mengevaluasi. Selanjutnya, menurut Baharudin, ruang lingkup manajemen pendidikan yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, yaitu manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia. Dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah, dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Kemudian yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang kelima yaitu manajemen keuangan atau pembiayaan. Yaitu serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Yang keenam yaitu manajemen administrasi. Manajemen administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai kemampuan melihat masa depan. Maksudnya dalam hal ini administrasi dinilai mampu melihat keadaan masa yang akan datang dan mempunyai kesiapan untuk menghadapinya. Selanjutnya yaitu manajemen humas. Manajemen humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas.
tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswa ya, agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.